Sahabat Trias Kredensial, kita berjumpa lagi. Salam kredensial. Hubungan diplomatik Indonesia-Singapura secara resmi dilakukan sejak September 1967. Secara politik, pada dasarnya hubungan antara Indonesia dan Singapura mengalami fluktuasi didasarkan isu permasalahan menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara. Namun demikian, kedua negara memiliki fondasi dasar yang kuat dan kokoh untuk memperkuat, meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih konstruktif, lebih pragmatis, dan menguntungkan kedua belah pihak. Penandatanganan perjanjian dan ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan antara kedua negara di Bali pada tanggal 27 April 2007, salah satu koridor hukum bagi pelaksanaan dan peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Tentu masih ada hal-hal lain yang perlu terus ditingkatkan secara teknis menyangkut pelaksanaannya. Di bidang ekonomi, kedua negara terus berusaha meningkatkan kerjasamanya. Ini dilakukan antara lain sebagai bagian dari upaya pendekatan Good Neighbor Policy, kebijakan tetangga baik. Kedua negara mempunyai hubungan erat dalam semua tingkatan antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Kita memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang kuat dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Ada beberapa proyek antara Singapura dan Indonesia, kerjasama kedua negara, yang berhasil direalisasikan. Misalnya yang di Kendal, yang disebut Kendal Industrial Park. Dan ada juga yang di Batam, Nongsa Digital Park. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, hubungan kedua negara tidak mengendor tapi semakin kuat. Untuk membahas masalah ini, masalah hubungan kedua negara antara Indonesia dan Singapura, Trias Kredensial menghadirkan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Suryo Pratomo adalah Duta Besar Indonesia yang ke-16 sejak tahun 67, Duta Besar pertama A.R. Ramli. Sebelumnya, Indonesia diwakili oleh Konsul Jenderal. Sudah ada 5 Konsul Jenderal, antara lain GP Hadikusumo dan Sugiarto. Suryo Pratomo, yang biasa dipanggil Tommy, adalah lulusan Ilmu Peternakan dari Institut Pertanian Bogor. Pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Kompas dan wakil Chief Executive Officer CEO Kompas Gramedia Group. Setelah itu, dia menjadi pemimpin redaksi, direktur pemberitaan, hingga jabatan terakhir sebagai direktur utama Metro TV. Selama pandemi di Indonesia, aktif berperan sebagai anggota Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Mari kita sama-sama menemui Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Apa kabar Pak Dubes? Baik, Yas. Terima kasih sekali telah bergabung dengan Trias Kredensial. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol dalam membahas hubungan antara Indonesia dan Singapura. Sekali lagi terima kasih Pak Tommy. Kita ngobrol bersama-sama, kita bicarakan tentang hubungan kedua negara. Hampir berapa tahun nggak ketemu ini? Oh, nggak ketemu, ya paling-paling WA-an Pak. Iya, halo. Ya WA ya. Apalagi kena COVID ini ya. COVID udah 2 tahun ini ya. Iya, WA. Dan terima kasih Pak, kita sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam ngobrol bareng di Trias Kredensial ini di Cemara 19. Kita akan bicara soal hubungan antara Indonesia dan Singapura Pak pada akhir-akhir ini terutama ya. Akhir-akhir ini kan sebentar lagi akan ada leader retreat antara pemimpin kedua negara kalau salah ya. Dan pertama ingin saya tanyakan kepada Pak Tommy sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Hubungan diplomatik antara kedua negara itu kan sudah lebih dari 50 tahun. Tahun 2017 lalu itu genap 50 tahun nggak salah ya. Itu dimulai tahun 67. Saya katakan 67 itu dengan adanya Duta Besar pertama. Sebelumnya kan Konsul Jenderal. Sampai sekarang ini kan Pak Tommy kan Duta Besar yang ke-16 kalau dihitung tahun 67. Ya. Selama ini bagaimana Pak Tommy menggambarkan hubungan kedua negara antara Indonesia dan Singapura pada saat ini?
Kalau kita lihat hubungan Indonesia-Singapura, memang hubungan yang sangat baik, apalagi di masa tadi Trias menyampaikan 67 itu ketika Pak Harto pertama kali menjadi presiden, dan kemudian Singapura juga baru 2 tahun merdeka, mereka sedang mencoba menemukan identitas, dan Perdana Menteri Lee Kuan Yew kita tahu bahwa dia sangat menyadari Singapura sebagai negara kota, negara yang kecil, membutuhkan sesuatu yang eksistensinya itu sangat penting, dan salah satunya adalah bagaimana mendapat pengakuan dari negara-negara sekitar dan masyarakat dunia. Dan kalau dilihat Indonesia dianggap sebagai negara yang bisa membantu Singapura untuk hadir sosoknya dan kemudian memainkan peran yang penting. Dan karena itu hubungan antara Perdana Menteri Lee Kuan Yew dengan Pak Harto sangat erat. Bahkan ketika itu teman-teman, kalau saya bertemu dengan teman-teman Singapura di sini sekarang ini, mereka lihat di zaman Pak Harto dan Lee Kuan Yew itu adalah level hubungan itu bahkan sampai 10 tingkat ke bawah. Dan itu dilakukan sangat intensif. Nah, sekarang Singapura memang menjadi negara yang sudah modern, dan mereka sudah boleh dikatakan sebagai negara berhasil. Anak-anak mudanya itu orientasinya memang lebih ke barat. Mereka itu orientasinya sekarang lebih ke Amerika dan ke Eropa. Sekarang misalnya Singapura membuka vaccinated travel lane dengan negara Eropa, bukan dengan negara di kawasan yang pertama, itu disebabkan karena orientasi anak-anak muda Singapura, crazy rich-nya Singapura adalah ke Eropa, dan mereka ingin akhir tahun ini mereka punya kesempatan berlibur karena tahun lalu mereka tidak bisa berlibur. Jadi orientasi ke kawasan ini yang agak kurang, dan itu disadari oleh para pemimpin Singapura sesuatu yang sangat kurang baik. Karena itu Singapura sendiri menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga, terutama Indonesia, karena Indonesia dengan Singapura itu tidak mempunyai sibling rivalry. Beda dengan Singapura dengan Malaysia atau Indonesia dengan Malaysia. Hubungannya itu menjadi lebih lebih mudah, lebih enak, dan sekali lagi Singapura sangat melihat Indonesia itu sebagai hinterland, menjadi negara yang betul-betul akan bisa menopang Singapura. Karena itu mereka sangat fully respect pada Indonesia, termasuk kepada presiden kita sekarang, Presiden Joko Widodo. Dan karena itu ibaratnya Singapura mensupport sepenuhnya Presiden Joko Widodo itu dalam kepemimpinan sebagai presiden di Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Singapura, dan kalau kita lihat 6 tahun terakhir, investasi Singapura ke Indonesia itu adalah investasi yang terbesar. 30% foreign direct investment masuk ke Indonesia itu masuk dari Singapura. Memang tentu bukan semua dana Singapura, tetapi semua negara-negara di dunia menggunakan Singapura sebagai pintu masuk karena dianggap yang paling mengenal Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, gambar seperti yang disampaikan Pak Tommy tadi ya, anak mudanya yang lebih orientasi ke barat, tapi pemerintahnya berusaha untuk tetap mementingkan kawasan. Nah, apa agenda besar yang diemban Pak Tommy sebagai dubes Singapura? Artinya pesan apa atau yang disampaikan Pak Presiden Jokowi dulu ketika melantik Pak Tommy menempatkan sebagai duta besar Indonesia untuk Singapura? Apa agenda besarnya? Kalau kita lihat 2019 Presiden Jokowi di depan para duta besar dan pejabat Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa orientasi kebijakan luar negeri kita itu lebih dititik beratkan kepada diplomasi ekonomi. Dan diminta kepada semua kedutaan itu sebagai ujung tombak untuk bisa menjadi stepping stone untuk mendorong ekspor, tetapi di sisi lain berupaya untuk bisa menarik investor. Yang kedua yang tentunya diinginkan oleh pemerintah dan Ibu Menlu Retno Marsudi selalu mengatakan adalah bagaimana kemudian kita juga
cukup kredibel dan dilihat oleh negara-negara di kawasan maupun di dunia ini sebagai sebuah negara yang memang pantas untuk dihargai dengan pencapaian yang sangat tinggi, diplomasinya harus dilakukan dengan baik. Karena itu yang saya lakukan selama 1 tahun terakhir ini, bagaimana membangun relasi yang lebih intens dengan semua pemimpin dan kelompok-kelompok masyarakat di Singapura. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan bukan hanya kepada para anggota pemerintahan, para menteri, tetapi juga dengan para scholar, dengan kelompok-kelompok bisnis, kelompok-kelompok masyarakat. Itu yang coba saya bangun dan sekali lagi saya mendapat banyak kemudahan karena Singapura melihat Indonesia sekali lagi sebagai negara yang sangat penting dan merupakan negara tetangga yang bisa diajak untuk bekerja sama dan maju bersama. Dalam konteks hubungan ekonomi, kalau nggak salah ada istilah dibangunnya 3 jembatan, jembatan infrastruktur, jembatan travel bubble, dan kemudian jembatan digital. Dan hal itu mungkin Pak Dubes bisa menjelaskan sedikit tentang 3 jembatan itu dalam konteks hubungan bilateral antara dua negara. Kalau dari sisi ekonomi yang tadi saya katakan, Singapura itu merupakan negara yang sekarang betul-betul menjadi hub keuangan untuk kawasan Asia Pasifik, terutama setelah Hong Kong digoncang isu demokratisasi dan sampai sekarang mereka masih mencari positioning yang lebih stabil. Itu dana-dana yang ada di Hong Kong dari seluruh dunia termasuk dari Cina itu berpindah ke Singapura. Karena itu misalnya di Singapura aset yang mereka kelola sekarang ada yang menyebutkan bahkan sampai 4 triliun dolar. Dan kalau kita lihat banyak negara, mereka itu melihat Singapura sebagai negara yang mempunyai sistem hukum yang sangat baik dan kemudian mempunyai kemampuan untuk membangun relasi dan mereka mempunyai intelijen marketing yang sangat baik sehingga mereka tahu negara-negara mana saja yang paling baik dan bisa dimasuki sebagai tempat investasi. Ketika Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris berkunjung ke Singapura belum lama ini, itu Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyampaikan bahwa Amerika itu adalah teman dari Singapura dan total investasi Amerika yang masuk ke Singapura itu mencapai 315 miliar US dollar. Itu lebih besar dari gabungan investasi Amerika yang masuk ke China, India, dan Korea Selatan. Nah sekarang bayangkan ya, Singapura sebagai negara kota yang kecil, itu masuk uang 315 miliar dolar. Itu ditanamkan untuk kegiatan bisnis itu pasti tidak cukup di Singapura, pasti akan berlebih dan melimpah. Kelebihan itu yang harus ditanamkan karena uangnya sudah terlanjur masuk ke Singapura. Nah itu yang sebagian kemudian saya melihat ini masuk ke Indonesia. Nah dalam konteks itulah saya melihat bahwa bagaimana kita harus lebih cerdas untuk sekali lagi apapun orang percaya pada Singapura karena mempunyai sistem hukum yang sangat baik dan berbisnis di Singapura itu sangat jelas aturan mainnya. Dan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang tadi Trias katakan, untuk pariwisata, saya kemarin bertemu misalnya untuk pariwisata, dengan Changi Airport Group. Mereka mengatakan bahwa pembukaan Singapura dengan 11 negara Eropa itu sangat sedikit mampu menarik wisatawan. Yang banyak memanfaatkan, sekarang ini yang memanfaatkan VTL dari Amerika Serikat dan Eropa itu sekitar 15.000 atau 16.000. Kebanyakan itu adalah pemegang izin tinggal yang panjang, itu artinya para diplomat, dan juga para pengusaha. Wisatawan yang short term visit itu masih sangat kecil. Mengapa itu terjadi? Karena orang Eropa itu kalau pergi berlibur, mereka kan waktunya sangat terbatas. Mereka ingin sangat optimal. Nah, kalau mereka hanya pergi ke Singapura,
3 hari Singapura Ya. mereka sudah Selesai. selesai. Nah, pertanyaannya apakah setelah 3 hari pulang lagi ke Eropa? Nah, udah jauh-jauh terbangnya. Costly kan? Ya. Karena itu misalnya Singapura sangat berharap bagaimana hubungan bubble, hubungan wisata itu bisa ditingkatkan sehingga tamu dari Eropa itu bukan hanya berhenti di Singapura, tetapi masuk ke Indonesia. Nah, hal seperti ini yang menurut saya, ya saya sampaikan kepada teman-teman di Kementerian Pariwisata, ayo kita duduk sama-sama, ibaratnya kita buat paket sehingga orang itu datang ke Singapura, tapi dari Singapura lanjut ke Indonesia. Itu akan sangat worthy, dan Singapura sekali lagi sekarang ini karena pandemi dan jumlah wisatawan itu menurun sangat drastis, itu 98% kegiatan di Changi Airport itu hilang dalam 2 tahun terakhir. Jadi bayangkan airport yang begitu besar yang nyaris tidak istirahat, sekarang hanya 2% saja ya kegiatan. Nah, ini yang mereka ingin kembali lagi. Mengapa mereka 3 minggu yang lalu misalnya menyampaikan proposal untuk membuka vaccinated travel lane antara Singapura dan Indonesia, dan orang masuk ke Singapura dan ke Jakarta kalau sudah divaksinasi 2 kali dan tes PCR-nya negatif tidak perlu dikarantina. Itu kan Singapura melihat bahwa mereka butuh Indonesia. Nah, sayang Indonesia belum mau. Apakah itu sudah ditangkap oleh kita? Kita tangkap belum itu? Nah, sejauh ini kita belum menanggapi secara positif karena kita masih melihat apa nih nanti manfaatnya bagi Indonesia. Jadi kita masih mempertimbangkan dan belum merespon seperti apa. Nah, akibatnya itu kan, Malaysia lebih tapi itu kan tidak bisa terlalu lama, Pak, kayak gitu itu. Harus segera ditangkap, direalisasikan kan. Peluang bisa hilang kan? Betul sekali. Ini yang saya kira sekali lagi di dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura memang keberadaan Presiden Jokowi ini menjadi sangat penting, dan Singapura sangat menghormati dan berharap Pak Jokowi itu berhasil. Karena itu pada 3 tahun pemerintahan yang masih tersisa ini sebetulnya kita harus mempercepat bagaimana upaya meningkatkan kerjasama hubungan ekonomi dan di bidang yang lain antara Indonesia dan Singapura. Pak, kalau dari data yang ada ya Pak, tadi dikatakan investasi Singapura Indonesia salah satu yang terbesar kan? 30%, sepertiga. 30%. Kan dari tahun 2020 itu kan mencapai 9,8 miliar US dollar. Betul. Ya, atau meningkat 30%, 4% kira-kira dibanding 2019. Nah, apakah Pak Tommy melihat dalam kondisi pandemi semacam ini ada peluang untuk naik lagi ke depannya, paling tidak 2021 ini dibanding 2020 yang 9,8 miliar itu? Ada kemungkinan enggak itu? Minat Singapura sangat luar biasa ya. Jadi saya sering menerima kunjungan dari pengusaha Singapura, dari Sembcorp, dari Pavilion Energy, dari Sunseap, dari banyak dari Hotel Property Limited. Mereka itu sangat antusias untuk menanamkan modal dan berbisnis di Indonesia. Juga perusahaan atau perusahaan dari negara lain ya, multinational company yang kantor pusatnya di Singapura juga ingin masuk ke Indonesia. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menangkap yang tadi Trias katakan. Jadi kecepatan untuk menangkap ini jangan sampai terlambat karena uang itu tidak bisa menunggu lama-lama diam. Tidak bisa menunggu uang itu. Betul sekali. Ya, kalau tadi saya masih ingin tahu sedikit lagi soal pariwisata tadi yang sebenarnya kalau banyak orang Eropa ke Singapura 3 hari cukup, tapi mau diarahkan ke Indonesia. Antara Indonesia dan Singapura kan ada yang namanya Travel Corridor Arrangement, TCA kalau salah itu, ada itu ya salah. Nah, bagaimana itu? Apakah itu juga bisa menjadi mempermudah untuk yang tadi disampaikan oleh Tommy, mengalirkan wisatawan Eropa ke Indonesia lewat Singapura itu? Jadi TCA itu disepakati pada bulan Oktober 2020. Betul. Memang tujuannya seperti yang Trias katakan adalah bagaimana di tengah pandemi tetap dibuka kesempatan warga negara dari dua negara ini bisa tetap melakukan perjalanan. Tetapi kita tahu tanggal 1 Januari 2021 Indonesia itu kan memutuskan menghentikan TCA.
Nah, ketika itu Singapura juga sempat kaget. Kenapa harus diberhentikan TCA-nya? Karena ketika itu kita masih ingat Januari tahun ini kan kasus di Indonesia mulai meningkat. Nah, pemerintah berupaya untuk mengendalikan penularan. Nah, supaya mengendalikan penularan, yang dilakukan adalah menutup semua border Indonesia dari pintu masuk negara lain. Nah, termasuk Singapura. Nah, ketika itu Singapura mengatakan, kita kan punya TCA, aturan main TCA berbeda dengan orang biasa masuk. Betul. Nah, itu yang, tetapi ketika itu kita sudah memutuskan untuk mencabut. Nah, karena Indonesia mencabut secara unilateral, kemudian Singapura sampai saat ini tidak menganggap bahwa kita memang tidak ingin untuk melanjutkan TCA itu. Nah, ketika kita kemudian menawarkan travel bubble, kasus di kita sedang naik kan ketika itu bulan Juli yang lalu. Nah, sekarang kasus Indonesia sudah turun, sebetulnya dari TCA berubah menjadi travel bubble. Singapura itu sekarang menawarkan yang lebih advance lagi, yaitu apa itu? VTL. VTL itu Vaccinated Travel Lane. Jadi sekarang Singapura mereka menerapkan kebijakan rejim vaksin, Rejim vaksin. Jadi, maksudnya apa itu, Pak? Rejim vaksin itu? Rejim vaksin itu orang yang bisa masuk ke Singapura adalah orang yang sudah divaksinasi penuh, berarti 2 kali vaksinasi. 2 kali vaksin. Apapun vaksinnya itu. Iya, vaksinnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO. WHO kan sudah ada listnya, yang disebut dengan emergency using list, ya. Jadi ada yang termasuk Sinovac di dalamnya. Jadi sebetulnya tidak masalah. Yang tadi saya katakan, VTL itu sudah disampaikan ke Indonesia 3 minggu yang lalu. Tinggal sekarang sejauh mana kita bisa cepat menanggapi. Karena Malaysia misalnya, Malaysia cepat sekali mereka merespon, dan mulai tanggal 29 November yang akan datang mereka sudah melaksanakan VTL. Nah, kita masih membahas mengenai proposal Singapura sendiri, mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa dijalankan, karena harus diingat ya, ketika pertemuan atau KTT ASEAN terakhir yang dilakukan secara virtual, Presiden Joko Widodo kan menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN harus memulai untuk membuka kembali border dan melakukan kegiatan ekonomi, tapi dengan penuh kehati-hatian. Sebetulnya pesan presidennya sudah sangat jelas, tetapi kita tetap masih khawatir karena Singapura dianggap kasusnya sedang tinggi. Sekarang ada sekitar 3.000-an kasus baru setiap hari. Nah, Indonesia merasa bahwa 3.000 Singapura sudah terlalu tinggi, karena kasus di Indonesia sekarang di bawah 1.000. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat pertimbangan masih ragu-ragu untuk menerima VTL dengan Singapura. Tapi Singapura kan sangat menarik ya. Dalam kasus ini tadi masuk ke soal COVID tadi. Dalam kasus COVID kan menarik juga. Mereka kan memutuskan untuk hidup bersama COVID, ya kan? Waktu itu pernah ada kebijakan itu, yang kemudian melonjak lagi sekarang. Tapi gimana sebenarnya situasi sekarang ini, Pak? Sehingga tadi sekarang Singapura itu COVID sebetulnya kita tarik sejak Februari mereka kena COVID kan. Itu kan Februari kena COVID, kemudian mereka pada bulan April menerapkan yang namanya circuit breaker. Jadi semacam lockdown di mana orang hanya boleh keluar untuk beli makanan bahan pokok saja. Itu sampai pada bulan Juni. Setelah bulan Juni itu kasus turun sangat rendah sekali. Sampai pada bulan Mei itu boleh dikatakan kasus infeksi di antara warga di Singapura angkanya 0. Yang terjadi itu adalah kasus ketika orang datang masuk ke Singapura. Pendatang jadi ya? Pendatang. Nah, Singapura kemudian mulai terkena Delta varian itu tanggal 8 Mei tahun 2021. Ketika itu mereka terlambat untuk menutup Singapura dari kunjungan orang yang berasal dari India. Karena kita tahu sebelum itu di India kasusnya meningkat sangat tajam dan penyebabnya Delta varian. Delta varian itu terlanjur masuk di Singapura. Tanggal 12 Mei mereka melakukan pengetatan kembali sampai 12 Juni. Nah, 12 Mei sampai 12 Juni itu kasusnya terkendali dan sangat rendah. Artinya Delta varian ada, tetapi karena mereka disiplin menggunakan digital tracing, itu kasusnya bisa dikendalikan sangat rendah. Tanggal 16 Juli ini terjadi persoalan
ketika beberapa orang Singapura melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Oh, oke. Mereka masuk ke dalam sebuah acara tempat hiburan, tidak membawa digital tracing, mereka makan dan minum, sehingga ketika ada satu orang positif COVID, itu semua Langsung. orang yang ada di dalam tempat hiburan itu tertular. Kena. Yang jadi masalah, orang itu tidak membawa digital tracing. Sehingga sulit dilacak. Sulit dilacak. Nah, karena sulit dilacak, terlanjur menyebar ke seluruh wilayah Singapura. Ini yang sebetulnya terjadi di Singapura sekarang ini, sehingga mereka menulari keluarganya, menulari tetangganya. Dan mulai 16 Juli kasusnya itu meningkat ya, dari angkanya di bawah 10 menjadi 100, 200, 300. Di bulan September masuk angka 1000. Kemudian di atas itu terus sampai sekarang ini mencapai angka sekitar rata-rata 3.000. Bahkan pernah 5.000, tetapi hanya 1 hari. Nah, yang dilakukan oleh Singapura sekarang pengetatan kembali sampai tanggal 21 November, tetapi mereka beruntung 84% warganya sudah divaksinasi, sehingga kalaupun ada kasus baru sekitar 3.000, 98 sampai 99% mereka sembuh. Nah, yang 1% itu yang kena itu adalah lansia yang memang tidak mau divaksinasi. Ada juga kayak gitu ya? Ya betul. Ada juga ya? Langsung tidak mau ternyata. Ya, Singapura memang mereka menerapkan kebijakan vaksinasi yang voluntary. Jadi mereka sukarela, tidak seperti di Indonesia diwajibkan. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang lansia, jumlahnya sekitar 300.000 sampai 500.000 orang, itu tidak mau divaksinasi. Mengapa? Karena mereka merasa nomor satu sudah tua. Yang kedua, dia tidak punya niat pergi keluar dari Singapura. Sekarang ketika 2/3 dari jumlah orang yang meninggal itu adalah lansia, pemerintah tentunya tidak bisa mengubah dari voluntary menjadi mandatory. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sekarang adalah dalam tanda petik memaksa lansia untuk divaksin. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kalau dia tidak divaksinasi, maka dia tidak boleh makan di tempat makan umum, di hawker center. Dan bisa itu, Pak? Tidak bisa. Nah, sekarang buat lagi peraturan lagi, itu tetap tidak makan di hawkers, orang masih merasa bahwa oke, nggak apa-apa, saya tidak makan di hawkers. Yang penting saya tidak divaksinasi. Peraturan baru yang akan berlaku mulai besok adalah semua orang yang sakit tidak divaksinasi, maka biaya pengobatannya tidak ditanggung oleh negara. Harus nanggung sendiri gitu? Harus tanggung sendiri. Wah, itu belum tahu ini nanti kayak berarti atau tidak ya? Ini satu yang menarik, tapi intinya adalah mereka dari hasil research mengatakan orang yang divaksinasi itu relatif akan lebih punya daya tahan tubuh terhadap COVID, dan angka fatalitasnya sangat rendah. Data mereka menunjukkan orang yang divaksinasi, kalaupun dia harus di ICU, jumlahnya hanya sekitar 0,2%. Kalau orang tidak divaksinasi, kalau orang itu divaksinasi, potensi meninggalnya itu hanya 0,3%. Jadi vaksinasi itu dianggap sebagai alat yang paling efektif untuk mencegah jangan sampai orang itu dirawat di rumah sakit dan bahkan sampai meninggal. Karena itu kebijakannya diubah. Nah, menurut saya yang terakhir ini bahkan sangat sangat drastis sebetulnya. Keras sekali ini langkah yang sangat keras, karena di Singapura ini kita tahu mereka itu kan mempunyai sistem jaminan sosial yang sangat baik. Mereka itu punya yang namanya prudential funds gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka kalaupun sakit, misalnya sekolah, biayanya kan sangat murah untuk warga Singapura. Ditanggung negara ya? Ya, ditanggung oleh negara. Nah, sekarang kalau COVID disebabkan vaksinasi, orang tidak akan dibayar oleh negara. Ya, mikir juga itu. Nah, ini masih soal COVID. Apakah media di Singapura juga menyoroti soal COVID di Indonesia enggak, Pak?
Oh tentu mereka Apa mereka? menyoroti kasus di Indonesia, tetapi bukan berita utama. Mereka Ah, tetap headline di surat kabar, di televisi setiap hari itu adalah kasus yang ada di Singapura. Jadi mereka tetap konsentrasi. Bahkan kemudian kalau kita lihat Straits Times setiap hari itu ada PSE mengenai protokol kesehatan, oh, jaga jarak, menggunakan masker, kenapa harus vaksinasi, itu tiap hari mereka itu bisa 3-4 halaman untuk mengajak masyarakat menjalankan protokol kesehatan segala. Nah, kalau berita-berita mengenai Indonesia apa? sekarang misalnya sangat positif karena Oh, sangat positif. kasusnya sudah sangat baik Turun ya ya, kan. baik. Oh. Jadi salah satu yang saya lakukan dalam konteks diplomasi ya, Ah, saya tentu ingin mencoba meyakinkan para pejabat Singapura. Saya biasanya menggunakan cara pendekatan saya seperti wartawan ya. wah, gimana Saya ya? kalau menghubungi para pejabat di Singapura, saya gunakan WhatsApp aja gitu. Karena mereka juga kemudian merespon dengan cepat gitu. Nah, berkaitan dengan COVID misalnya saya sampaikan Indonesia kasusnya sudah sangat baik loh. Angkanya seperti ini. Jadi misalnya positivity rate kita di bawah 1 segala macam. Mereka langsung respon, "Oh, oke Pak Tommy. Ya, kita juga senang gitu." Karena Singapura sekali lagi, mereka kan sangat senang kalau Indonesia baik. Karena kalau Ya. Indonesia kasusnya rendah, mereka kan lebih safe. Oh, betul. Ya, jadi Singapura berkepentingan bahwa Indonesia itu baik, bukan Lebih baik. berkepentingan Ya. Indonesia itu gagal. Ketika Indonesia kasusnya sangat tinggi di bulan Juli misalnya, ketika kita membutuhkan oksigen, Singapura kan yang pertama mengirimkan bantuan oksigen, bahkan membelikan beberapa puluh oksigen konsentrator dan isotank bahkan. Belum tabung-tabung oksigen dikirim dari Singapura menggunakan pesawat, menggunakan kapal. Mereka sangat concern. Jadi Singapura sangat fair juga untuk mengatakan Indonesia berhasil. Karena itu sekarang misalnya Singapura menetapkan Indonesia di kategori 2 ya. Kategori 2. Ini sama dengan Amerika, dengan semua negara Eropa itu. Jadi Singapura kan mengelompokkan negara-negara itu dalam 4 kelompok, 4 kategori. Kategori pertama itu yang dianggap safe, betul, sangat baik ya. Dan kasusnya itu boleh dikatakan hampir nol. Kecil. Adalah 6 negara. Itu China, Selandia Baru, Australia, kemudian Brunei, Taiwan, Hong Kong. Itu yang kategori 1. Wow. Nah, kategori 2 yaitu Amerika Serikat, semua negara Eropa. Ini yang masuk kategori 2. Kategori 3 itu negara-negara Eropa Timur, Estonia, Lituania segala macam. Nah, di luar kategori 1, 2, 3 itu adalah masuk kategori 4. Indonesia sebelumnya masuk kategori 4. Mereka melakukan evaluasi per 2 minggu ya. Per 2 minggu. Ya, jadi mereka itu tim kesehatannya kan sangat baik dan multi ministry COVID-19 itu bekerja sebagai sebuah tim. Nah, mereka melihat data-data tiap 2 minggu mereka evaluasi. Indonesia tadinya kategori 4, 2 minggu lalu naik menjadi kategori 3, sekarang Indonesia ditempatkan di kategori 2. Kategori 2 itu apa? Kategori 2 itu kalau kita masuk Singapura, kita bisa karantina di tempat yang kita mau. Oh, ya. Tidak harus ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Dan lamanya hanya 7 hari sekarang. 7 hari. Kalau kategori 3 itu 10 hari. Tempatnya ditentukan. 14 hari. Oh. Ya. Jadi kita sekarang sudah di kategori 2 ya. Artinya sudah diakui menjadi makin baik kan begitu kan? Betul, Singapura mengakui dan mereka tidak tutup mata Indonesia sekarang jauh lebih baik dan mereka happy. Bahkan mereka melihat cara penanganan Indonesia ya, cukup efektif. Jadi saya kira Singapura cukup fair untuk menilai negara-negara tetangga dan bahkan kemarin tim multi ministry task force-nya itu menyampaikan mengapresiasi bahkan semua negara ASEAN karena kasus di ASEAN itu relatif sekarang
sudah terkendali ya. lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya. Pak Tommy, dulu ya sebelum pandemi itu, kalau kita jalan di Orchard Road gitu ya, hanya kita temui orang-orang Indonesia, ya kan? Mayoritas orang Indonesia atau Filipina, Indonesia atau Filipina itu, yang paling banyak gitu. Kita hanya akan tahu ketika bicara, oh ini Filipina, bicara ini Indonesia. Jadi mayoritas di Orchard Road itu yang ketemu orang-orang kita. Dan pandemi ini kan mesti menurun drastis ini ya, karena mesti sepi. Dan saya hanya ingin tahu berapa sih Pak orang Indonesia yang ada di sana. Orang Indonesia yang di Singapura itu ada berapa itu? Termasuk mungkin juga yang studi juga ada banyak. Angka pastinya kita tidak punya ya, tetapi gitu. Perkiraannya jumlah orang Indonesia di Singapura itu sekitar 250.000. 250.000? Ya. Nah, 130.000 itu adalah pekerja migran Indonesia yang menjadi penata laksana rumah tangga. Oke, ya, skill. Ya, ini dia jadi domestic worker. Tapi orang Indonesia itu apa ya? Domestic worker-nya itu sangat disukai oleh orang Singapura. Karena apa, Pak? Karena lebih care, lebih telaten, dan penurut. Penurut. Ya, lebih penurut. Kasus yang yang terjadi, jadi kalau menyebut kasusnya itu di bawah 1%. Nah, dulu sebelum COVID, kasus yang muncul per tahun itu berkaitan dengan apakah yang ringan, misalnya tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, atau makanan, atau karena dia memukul anak, ngasih makan tidak baik, atau terlibat dalam pembunuhan, itu kasusnya hanya 1.700 kasus per tahun. Tetapi setelah pandemi itu turun di bawah 700. Wow. Jadi sekali lagi saya kemarin bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Tan Siling, dia mengatakan bahwa Singapura sangat ingin untuk bisa mendapatkan lagi tambahan tenaga ya. Karena sekali lagi orang-orang Singapura kan sebetulnya orang yang kedua orang tuanya itu kan bekerja. Karena itu butuh orang yang mendampingi anaknya, dan orang Indonesia itu dinilai paling telaten untuk mengurusi anak-anak mereka. Banyak pejabat Singapura juga domestic worker-nya adalah orang Indonesia. Oke. Kalau yang studi kan banyak, tadi 250 kan 140 tenaga. Ya, yang studi cukup banyak, mungkin ada sekitar 20.000 orang. Ada lagi adalah para anak buah kapal. Anak buah kapal. Ya, anak buah kapal yang kerja di kapal-kapal ya. Karena kan Singapura sebagai tempat perlintasan kan. Dan banyak sekali orang-orang Indonesia ABK yang bekerja masuknya lewat Singapura. Yang tidak kalah banyaknya juga para white collar, para profesional Indonesia itu menempati posisi-posisi yang sangat terhormat. Ada seorang misalnya menjabat sebagai direktur untuk kawasan Asia Pasifik sebuah bank besar di Swiss. Itu orang Indonesia. Bank di Malaysia. Ada teman-teman diaspora yang kerja di Google, di Facebook. Ada yang bekerja di perguruan tinggi, di research center segala macam. Banyak sekali orang Indonesia yang profesional itu juga. Tapi sekali lagi KBRI kesulitan untuk mendata karena tidak semua WNI yang pergi ke luar negeri itu otomatis mau melaporkan diri ke KBRI. Ya. Apalagi Singapura masuk begitu saja ya Pak ya, kan udah. Betul. Ya, itu nggak lapor. Jadi pada semua negara saya tanya sama dubes-dubes negara lain, katakan dubes Amerika juga mengatakan bahwa iya, orang Amerika pun kalau ke Singapura mereka kalau ada masalah baru melapor. Ya. Tapi kalau tidak ada masalah mereka tidak lapor. Tadi Pak Tommy sempat mengatakan ya, latar belakang sebagai wartawan, sebagai wartawan itu kan digunakan dalam upaya untuk dalam ketika sekarang menjadi duta besar ya. Jadi sangat berperan, sangat penting juga. Ya, saya bersyukur punya pengalaman itu ya. Jadi
Bagaimana, Pak? Kebiasaan kita menembus narasumber, kan nggak usah pakai basa-basi, masuk aja kan. Untuk mengenalkan diri, ketemu siapa. Ya itu yang coba saya lakukan. Jadi gaya wartawan yang tidak perlu takut untuk bertemu siapa saja, say hello, memperkenalkan diri. Ya itu yang membuat saya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman-teman duta besar negara lain, juga dengan para pejabat, dengan level di permanent secretary, dengan para direktur, hubungannya menjadi sangat lebih cair gitu. Itu yang saya lakukan. Tetapi yang surprise ya, sebetulnya pengalaman saya 1 tahun ini, Indonesia itu kita seringkali merasa bahwa banyak kritikan Indonesia tidak terlalu penting, ya tidak mainkan peran banyak di dunia internasional. Tapi begitu saya menjadi duta besar, itu hampir semua duta besar negara lain itu minta waktu untuk bertemu dan berkunjung ke KBRI. Apalagi yang mereka baru datang. Apa Pak itu? Hal apa yang mereka sangat mengapresiasi? Karena ini negara besar ya. Jadi mereka itu melihat, mereka itu tahu Indonesia itu di kawasan ini kita ini kan 40% dari ASEAN. Kemudian Indonesia itu negara terbesar GDP-nya di ASEAN. Kita 3 kali lipat dari 3 atau 3,5 kali dari Singapura GDP kita. Dan mereka yang sangat sadar sekali, Indonesia ini kan kaya dengan resources. Betul. Dengan angkatan kerja yang muda dan jumlahnya besar. Dan yang Presiden selalu sampaikan, kita ini kan negara yang diperkirakan di tahun 2050 yang akan datang menjadi negara dengan kekuatan nomor 4 terbesar di dunia. Nah tentunya mereka kan ingin tidak mau ketinggalan menjadi bagian dari ekonomi yang besar ini. Mereka ingin masuk juga ke Indonesia. Itu yang membuat mengapa minat orang atau perusahaan berinvestasi di Indonesia itu sangat besar. Nah tinggal sekarang kayak lagi bagaimana yang tadi istilah yang disampaikan oleh Trias tadi, kita cepat untuk bisa menangkap kesempatan ini karena waktu ini tidak lama. 2050 itu kan hanya tinggal 30 tahun. Jadi tiga dekade itu kan waktu yang pendek. Untuk memulai usaha orang butuh sekitar mungkin 3-4 tahun untuk sampai dia settle ya. Kemudian bisa tumbuh. Seperti nanam pohon itu kan kecambah itu kan tumbuhnya kan tidak tiba-tiba jadi pohon. Ada proses. Bisnis juga ada proses juga. Nah ini yang mereka tidak mau ketinggalan, mereka ingin memulai dari sekarang, sehingga nanti ketika Indonesia betul-betul berada di puncak, mereka investasi mereka sudah mapan di Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya dilihat oleh negara-negara itu, ya kan? Karena itu hampir semua duta besar, bahkan negara besar itu berkeinginan untuk bisa bertemu dan berbicara dengan duta besar Indonesia. Jadi saya merasa di sini bahwa kita ini dulu kita tuh selalu inward looking dan kita melihat bahwa kita ini kecil, sementara orang lain melihat kita ini adalah kekuatan besar, potensial besar, sangat potensi yang luar biasa. Jadi sekali lagi sejauh mana kita cukup cerdas untuk memanfaatkan kesempatan ini. Bonus demografi akan datang hanya 1 kali. Kali kita gagal memanfaatkan bonus demografi, lewat sudah. Umur akan yang istilahnya Pak Doro Jatun Kencoro Jakti dulu adalah jangan sampai kita tua sebelum kaya. Ini bahaya. Ya. Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak ini. Ketika dulu lulus sekolah, masuk dunia wartawan, nggak terpikir menjadi duta besar ya Pak ya? Sama sekali tidak ya. Kita tahu sama-sama kita dulu di lapangan zaman Bogor Kamboja itu.
Gym atau macam gitu. Iya kan, kita kan liput sama-sama di lapangan. Waktu kita sama-sama di Kompas juga kita tidak pernah berpikir mau duduk di jabatan apa, tiap hari datang ke kantor yang penting bikin berita, ya kan. Ditunjuk jadi editor, ya jalani. Ditunjuk jadi redpel, ya jalani. Kan tidak pernah kita bercita-cita untuk jadi redpel, jadi pemret. Sama, jadi duta besar juga saya tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah punya keinginan juga ya. Jadi boleh dikatakan surprise juga saya ketika kemudian diberitahukan bahwa Presiden berniat untuk mencalonkan saya menjadi duta besar di Singapura. Apakah bersedia, karena surat itu akan dikirimkan ke DPR. Jadi hal seperti itu yang terjadi dan tidak pernah ada dalam bayangan saya akan menduduki jabatan ini. Ya, pada akhirnya ya memang jalan ke sana. Tapi pengalaman sebagai wartawan kan sangat bermanfaat ya. Sekian puluh tahun ya, 30 tahun lebih jadi wartawan. Nah, sekarang saya jadi berpikiran gini ya. Dulu kan Pak Yaakob utama selalu menyampaikan, ya kan, Lee Kuan Yew itu mengkritik wartawan sebagai politician without responsibility. Karena kita cukup nulis, nggak usah mikir untuk bisa dijalankan apa. Gitu kan, ya. Sekarang kan saya tidak, dulu kita mengkritik pemerintah itu omong doang, ya kan, ya kan, tidak ada eksekusi segala macam. Sekarang saya berada di posisi ini, saya tidak bisa hanya sekedar bicara aja kan, tidak bisa hanya menulis, saya harus eksekusi juga. Karena itu saya sekarang coba bangun teamwork dengan teman-teman KBRI. Ayo kita kerja untuk Merah Putih sekarang, kita kerjasama. Singapura ini kan KBRI yang besar ya. Saya punya 12 atase. Berapa, Pak? 12 atase. Kemudian jumlah staf yang ada 120 orang. Ini kan gede ya? Misi yang sangat besar sekali sih di KBRI Singapura itu. Karena itu saya ajak misalnya teman-teman, ayo kita kerja untuk Merah Putih. Kita boleh datang dari kementerian manapun, tetapi tujuannya kan tetap sama gitu. Ayo kita saling bantu, saling dukung. Kalau satu ada punya kerjaan, yang lain punya tenaga, bantu supaya dia sukses. Hal seperti itu yang kita lakukan. Saya sekarang misalnya coba bagaimana mempercepat investasi bersama teman-teman Korfung Ekonomi, atase perdagangan, atase investasi, atase keuangan. Kita buat yang namanya Business Connect. Kita buka semacam layanan kepada pengusaha Singapura yang mau investasi di Indonesia. Kita jelaskan hal-hal yang aturan yang ada, peluang-peluang yang ada. Kita coba konekkan dengan Jakarta, ini ada orang mau investasi ini, ya kan, misalnya ada perusahaan mau investasi di bidang supply chain, saya kontak dengan Pelindo 2, saya telepon sama Wakil Menteri BUMN, supaya kemudian komunikasinya bisa jalan. Ada Facebook mau tanam mau investasi di kabel bawah laut dari Amerika, saya hubungkan dengan menteri-menteri di Jakarta, jalan. Jadi fungsi KBRI itu adalah bagaimana menjadi jembatan, tetapi bukan mempersulit, tapi mempermudah. Saya sekali lagi beruntung punya latar belakang sebagai wartawan, sehingga saya kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan pejabat siapapun, karena selama ini juga kita sudah saling kenal, saya komunikasikan. Jadi saya bisa langsung tanya, Pak, ini ada gini, bagaimana, Ibu ada hal seperti ini, bagaimana follow up-nya, berminat atau tidak. Akhirnya kan itu bisa menjadi sesuatu yang real gitu. Saya sekarang menegaskan atau meminta pada semua teman-teman, tugas dari KBRI itu kan hanya dua, to protect and to serve. Memprotek warga negara Indonesia seperti pekerja migran yang dapat masalah segala macam. Ketika mereka ada masalah, bayangkan ya, ini ada sebelum COVID ada sekitar 200 orang pekerja migran yang tinggal di shelter karena punya masalah hukum di Singapura. Masalah hukum, ya. Masalah hukum itu bisa karena dia tidak dibayar atau karena dia melakukan tindakan kriminal. Ada dua hal itu kan.
itu mereka itu bisa di shelter itu sampai 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun ya. Saya ketika ketemu Jaksa Agung Singapura, saya katakan, Attorney General, apa tidak mungkin ya kasus hukum yang seperti ini tuh jangan lama-lama lah. Kalau dia bersalah, nyatakan bersalah dan putus ya. Tapi kalau orang itu tidak bersalah, izinkan dia untuk bekerja lagi. Atau kalau dia bersalah tapi pelanggarannya itu pelanggaran ringan, ya sudah dikembalikan aja ke Indonesia. Memang ada berapa banyak? Ya saya bilang mas banyak, itu ada ratusan. Mereka nunggu di shelter sampai 6 tahun. Oh kaget Jaksa Agungnya. Dia langsung panggil deputy-nya, coba kamu selesaikan gitu. Kebetulan saya punya atasnya kejaksaan. Sekarang di follow up, langsung turun 50% dalam waktu berapa bulan ya. Jadi kasusnya dipercepat. Jadi ada orang yang bisa dipekerjakan kembali, ada yang memang melakukan pelanggaran tapi ringan dipulangkan ke Indonesia, ya kan? Tetapi dia punya kepastian daripada mereka hanya tinggal di shelter. Tidak dapat gaji, hanya cuma makan tidur, lama-lama kan bisa frustasi orang. Ini yang hal-hal yang coba saya selesaikan. Saya ingatkan pada semua teman-teman, fungsi kita tuh hanya 2. Bagaimana melindungi, bagaimana melayani. Melayani siapa? Ya orang yang mau bisnis, melayani orang yang mau buat paspor, melayani orang yang mau legalisasi, orang yang minta visa segala macam. Jadi pekerjaannya sebetulnya tidak banyak, fokus aja pada bagaimana melayani dan melindungi. Dan alhamdulillah sekarang semangatnya menjadi semangat bagaimana menyelesaikan masalah, dan saya berharap ini kemudian bisa lebih lancar, baik untuk para PMI tidak sampai mereka tinggal di shelter kelamaan. Saya beruntung juga ya punya teman-teman punya hubungan baik dengan para pengusaha misalnya. Saya undang, kebetulan mereka sekarang karena COVID kan banyak di sini. Saya katakan pada mereka, bayangkan 130.000 domestic worker. Ini kan angka yang sangat besar, saya bilang. Tetapi ketika mereka nanti karena tua harus pulang, mereka yang tinggal hanya punya kan cuma tabungan. Tapi tabungan berapa banyak? Kan habis juga gitu. Mengapa kita tidak buat semacam pelatihan untuk wirausaha gitu? Akhirnya mereka tertarik. Bahkan saya sekarang sedang melakukan kegiatan untuk mentraining mereka, baik itu dengan Bukalapak, kebetulan pemiliknya ada di sini, dengan Pak Muhtar Yadi, mencari jalan bagaimana membantu para domestic worker ketika mereka pulang, mereka itu punya sesuatu pekerjaan di desanya yang lebih layak dan lebih sustainable dan bisa menghidupi dia dan keluarga. Jadi hal-hal seperti itu yang coba saya lakukan. Intinya adalah saya selalu katakan, ini waktu kita kan tidak banyak. Tugasan ini maksimum hanya 3 tahun. Tapi 3 tahun itu mari kita buat seoptimal mungkin, ya kan, ada sesuatu yang punya manfaat untuk banyak orang, dan paling tidak kita akan dikenang memberikan sesuatu walaupun kecil, tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Itu aja ya saya coba lakukan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak yang sudah disampaikan. Ya, moga-moga sukses dan banyak hal yang mungkin belum selesai dilaksanakan, tapi harapan kami semoga sukses menjalankan tugasnya Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Sahabat Trias Kredensial, terima kasih banyak telah dengan setia mengikuti perbincangan kami. Banyak hal yang telah disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di Singapura, Bapak Suryo Pratomo, yang menambah pengetahuan kita dan pasti mencerahkan kita semua dan berguna bagi semua. Terima kasih. Salam kredensial, tetap kredensial.